Jika aku bisa balik ke masa lalu dan bisa memberi pesan kepada diriku masa lalu, maka pesan itu adalah untuk mulai nge-gym. Ya, ini bukan perkara tentang membentuk tubuh ideal, bukan perkara hanya untuk menjadi sehat, mengurangi masa lemak dan sebagainya. Namun banyak pelajaran kehidupan yang kupelajari dari gym ini yang bisa dimanfaatkan untuk ranah-ranah kehidupan lainnya. Nah, yang pertama yaitu karena dengan nge-gym ini akan membentuk mindset delay gratification. Kita akan belajar secara hard way tentang delay gratification. Pada awal aku nge-gym, tentu kita membentuk target ya. Ada target short term. Nah, saat itu aku hanya membentuk target short term, yaitu mendapatkan tubuh ideal dalam beberapa minggu, dalam beberapa bulan. Nah, namun nyatanya itu mustahil terpenuhi ya. Aku gagal memenuhi ekspektasi itu. Nah, dari situ aku belajar bahwa suatu progres itu tidak bisa didapatkan secara cepat ya. Namun jika kita bisa konsisten nge-gym ya selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka kita akan bisa melihat progres tersebut secara signifikan ya. Ini berbeda jika kita melihat dari timeline yang kecil, dari time frame yang kecil, itu progresnya nggak kelihatan. Tapi jika kita tarik garisnya dalam jangka waktu yang luas, itu kita akan melihat hasil yang signifikan ya. Ini tentang delay gratification. Oh ya, untuk yang belum tahu delay gratification itu apa? Delay gratification itu adalah menunda kesenangan sementara untuk mendapatkan kesenangan yang lebih besar di masa depan. Delay gratification ini juga kebalikan dari instant gratification ya. Yaitu instant gratification itu yang mendapatkan kesenangan di masa sekarang dengan konsekuensi penderitaan di masa depan. Nah, dari sini aku belajar bahwa progres itu diperoleh dalam waktu yang cukup panjang ya. Ada delay gratification dan progres itu cenderung untuk tumbuh secara eksponensial, dan ini tidak hanya terjadi pada dunia gym ya, tapi dalam hal baca buku misalnya, dalam hal relasi dengan keluarga, dengan teman misalnya, itu perkembangannya relatif terjadi secara eksponensial dan terjadi secara delay ya. Itu yang pertama, yaitu membentuk mindset delay gratification, bahwa suatu kebahagiaan atau kebahagiaan itu butuh waktu untuk didapatkan. Yang kedua yaitu membentuk disiplin ya. Disiplin itu apa maksudnya? Disiplin di sini maksudku adalah untuk mengerjakan sesuatu di saat kalian tidak mau mengerjakan sesuatu tersebut ya. Dalam gym kita cenderung untuk menetapkan waktu kapan kita untuk berlatih ya. Misalnya aku menetapkan waktu untuk berlatih di pagi hari jam 8 dari hari Senin sampai hari Kamis misalnya. Maka di saat kita sudah menetapkan waktu seperti itu dan kita tahu kita harus nge-gym di waktu itu, maka mau nggak mau kita memaksa diri kita untuk nge-gym walaupun dalam kondisi nggak mau, walaupun aku sebenarnya dalam kondisi malas, dalam kondisi agak capek, tapi aku tetap memaksa diriku. Kenapa? Karena kita udah menetapkan itu tadi. Nah, ini sangat melatih disiplin pada diri kita ya. Nah, ketika kita berhasil untuk menerapkan disiplin pada nge-gym ini akan membuat area-area kehidupan kita di lainnya itu bisa menjadi disiplin juga. Misalnya dalam hal tidur, misalnya waktu tidur, dalam hal belajar misalnya, dalam hal mengerjakan tugas misalnya, dalam hal bekerja misalnya. Itu akan membuat kita lebih mudah untuk disiplin mengerjakan hal-hal tersebut. Karena kita akan berpikir, oh ya, aku aja bisa nge-gym teratur ya, dia walaupun dalam kondisi aku nggak mau. Nah, apalagi dalam hal ngerjain tugas, tentu aku bisa ngerjakan tugas walaupun aku sebenarnya dalam kondisi nggak mau ya. Itu soal disiplin. Nah, ini berkaitan juga dengan perilaku tepat waktu ya. Dimana di saat nge-gym ya, seperti yang aku bilang tadi, cenderung untuk menetapkan suatu waktu di saat kita berlatih. Nah, di situ kita akan melatih diri kita untuk tepat waktu pada satu area aja, satu dan itu adalah gym doang. Nah, ketika kita berhasil untuk menetapkan, untuk konsisten nge-gym di waktu tersebut ya, setiap hari atau sesuai dengan jadwal, itu akan membuat area-area di kehidupan lain kita akan cenderung untuk disiplin juga, untuk tepat waktu maksudnya. Untuk tepat waktu
kita akan tepat waktu untuk mandi misalnya, tepat waktu untuk bangun di pagi hari, tepat waktu untuk tidur. Ya, itu akan lebih mudah untuk melaksanakan hal tersebut karena kita sudah membentuk identitas diri kita, yaitu sebagai seorang yang tepat waktu. Ya. Nah, yang ketiga yaitu akan membuat kita membentuk kebiasaan yang baru. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa untuk nge-gym ya, untuk mendapatkan progres yang baik di gym itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu gym itu sendiri, ya berlatih di gym itu sendiri. Yang kedua yaitu makan, yaitu pola makan, dan yang ketiga yaitu tidur, ya. Nah, sebagai seorang yang sudah nge-gym, maka mau nggak mau kita harus mendapatkan 2 hal ini, yaitu makan dan tidur secara optimal. Karena kita pasti akan mikir, wah aku udah nge-gym, aku udah angkat beban yang berat di gym, tapi masa aku makan junk food misalnya, masa aku makan makanan yang kurang protein misalnya, yang cuma karbo doang misalnya, maka kita akan cenderung untuk menghindari perilaku tersebut. Begitu juga dengan hal tidur, ya. Ketika kita sudah latihan di gym, masa kita akan tidurnya kurang, masa kita begadang malam, ya. Tentu ini nggak sesuai, ya. Pasti akan terjadi konflik di diri kita, ya, yang mengatakan bahwa aku udah nge-gym, masa aku tidur nggak teratur. Itu akan membentuk kebiasaan-kebiasaan baik yang baru lainnya. Yang keempat yaitu ya membentuk tubuh yang ideal. Ya, apa manfaatnya? Yang pertama yaitu ya dari sisi kesehatannya, ya, tentu itu bagus, ya, tapi aku nggak bicara mendalam soal ini. Namun yang aku perhatikan yaitu kita akan lebih mendapatkan kebanggaan terhadap diri kita, terhadap perjuangan, terhadap progres, terhadap pengorbanan yang kita lakukan di masa lalu, dan kita bisa melihatnya di masa sekarang. Itu merupakan suatu kebanggaan pada diri kita yang membuat diri kita bangga. Nah, yang lainnya adalah kita akan lebih dihargai dari lingkungan pertemanan, ya, karena orang lain akan tahu bahwa tubuh yang ideal itu tidak bisa didapatkan dengan mudah. Itu didapatkan dengan disiplin, ya, dengan kerja keras dan pengorbanan. Ya, pengorbanan nggak mau makan makanan tertentu, ya, disiplin untuk latihan sesuai tepat waktu. Ya, itu nggak mudah dikerjakan. Nah, ketika orang lain melihat orang yang memiliki tubuh ideal, itu cenderung untuk menghargai orang tersebut. Ya, ini akan menjadi mempermudah kalian dalam hal networking dan relasi. Apalagi ya, kelima, saya lupa, aku lihat catatan dulu. Oke, yang kelima yaitu akan membuat kita lebih percaya diri. Tidak hanya dalam hal penampilan, tapi banyak ranah kehidupan, ya. Karena di saat nge-gym itu pertama kali kita nge-gym itu pasti akan ada spotlight effect bias, ya. Spotlight bias pada diri kita, yang mana kita merasa bahwa diri kita yang masih pemula itu diperhatikan oleh banyak orang lain. Nah, itu yang kurasakan di awal. Namun seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa sebenarnya orang nggak merhatikan kita kok. Ya, itu cuma cuma pemikiran kita doang, ya. Sebenarnya orang nggak merhatikan kita. Sebenarnya orang nggak terlalu peduli dengan kita latihan apa, nggak peduli kita masih newbie atau gimana. Dan itu akan membuat kita lebih tidak memperdulikan opini orang lain atau pendapat orang lain. Dan ini akan membuat kita di ranah kehidupan lain, misalnya kamu berjalan di lorong yang banyak orang, ya, itu kamu akan bisa untuk berjalan lebih percaya diri, ya, karena kamu akan mempunyai mindset bahwa orang nggak memperhatikan aku sebenarnya, orang sebenarnya nggak peduli dengan aku. Dan inilah alasan juga kenapa aku bisa berani membuat video YouTube seperti ini. Kenapa? Karena aku nggak peduli orang mau mikir buruk terhadap aku nggak peduli. Aku nggak ada spotlight bias di diriku. Itulah yang membuatku bisa berani membuat YouTube seperti ini. Sedangkan banyak teman-temanku yang merasa malu, yang merasa takut, ya, karena takut dilihat orang lain dan sebagainya. Namun aku nggak punya perasaan tersebut, dan perasaan tersebut diperoleh dari nge-gym. Oke,
Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan dari video ini. Ya, tentunya video ini tidak bisa saya secara praktik, saya nggak bisa kembali ke masa lalu dan memberi pesan ini ke diriku masa lalu. Namun video ini aku dedikasikan kepada dua adikku saat ini yang masih SMP dan yang masih SMA. Ya, aku harap mereka bisa menerapkan apa yang aku sampaikan ini, dan pastinya mereka akan berterima kasih atas apa yang mereka kerjakan jika mereka menerapkan apa yang aku sampaikan di video ini. Saya Kelvin Dwi Fortuna, sampai jumpa di video berikutnya.